Di tengah-tengah kota yang ramai, di mana gedung-gedung tinggi dan restoran-restoran mewah bermunculan, tidak ada yang menyangka bahwa ada sebuah rumah tingkat 4 dengan gaya tradisional yang terletak di tengah-tengah keramaian itu. Rumah Pak Min seperti dunia tersendiri, terpisah dari hiruk-pikuk kehidupan di sekitarnya. Rumah itu tidak besar tetapi dibangun dengan gaya arsitektur pedesaan kuno. Atap genteng merahnya telah memudar seiring waktu. Beberapa genteng bahkan ditumbuhi lumut hijau. Keempat, dinding yang dicat putih itu sekarang sudah usang tetapi masih kokoh dan memancarkan kehangatan masa lalu. Gerbang kayu sederhana ditutupi oleh tanaman merambat hijau, diselingi dengan bunga-bunga ungu kecil yang indah. Melewati gerbang, sebuah jalan bata merah mengarah ke halaman. Di kedua sisinya terdapat barisan pohon peneduh, berbagai macam pohon buah-buahan dan bunga-bunga bermekaran. Di halaman, sebuah pohon beringin besar menaungi seluruh halaman yang luas. Kursi-kursi batu tua diletakkan di bawah pohon. Tempat Pak Min biasa menikmati secangkir teh atau mengobrol dengan beberapa tetangga dekat. Cukup dengan memejamkan mata, orang dapat merasakan kedamaian dari kicau burung di dahan, suara angin sepoi-sepoi yang berdesir melalui dedaunan dan aroma lembut bunga pinang dan melati yang memancar dari sudut taman. Di belakang rumah terdapat kebun kecil, tempat Pak Min menanam sayuran dan memelihara beberapa ekor ayam untuk diambil telurnya. Setiap hari, dia merawat setiap petak sayuran, menyiram, menyiangi rumput sebagai cara untuk menyimpan sedikit kenangan kehidupan pedesaan yang pernah dia jalani. Di dalam rumah, interiornya sederhana, tetapi tetap bersih dan rapi. Perabotan kayu bergaya, lama telah aus seiring waktu, tetapi masih bersinar berkat tangan Pak Min yang rajin membersihkan. Di dinding, tidak ada lukisan seni yang mahal, melainkan foto-foto keluarga. Yang paling mencolok adalah foto besar yang digantung di tengah ruang tamu, yang menunjukkan Pak Min bersama istri dan ketiga anaknya ketika mereka masih kecil. Di sebelahnya ada lemari kayu tinggi, tempat dia dengan hati-hati memajang beberapa souvenir lama dan sebuah radio yang telah bersamanya selama beberapa dekade. Pagi hari di rumah Pak Min dimulai sangat awal. Ketika kota masih tertidur lelap, dia sudah bangun mendengarkan kicau burung dari pepohonan di luar halaman. Suara gemericik air dari sumur tua menyatu dengan udara segar, membuatnya merasa sangat damai. Dia melangkah keluar ke beranda, menatap taman yang hijau, matanya bersinar dengan kepuasan dan kepuasan. Pak Min tidak merasa bahwa rumah ini adalah sesuatu yang istimewa, tetapi baginya, ini adalah segalanya. Itu adalah tempat di mana dia dan istrinya dulu membangun kehidupan mereka bersama. Tempat anak-anaknya dibesarkan dan juga tempat untuk menyimpan kenangan terindah dalam hidupnya. Meskipun kota di luar sana telah banyak berubah, dia masih memilih untuk mempertahankan cara hidup ini di rumahnya yang damai. Duduk di samping secangkir teh yang mengepul, dia diam-diam melihat foto keluarga di dinding. Pikirannya kembali ke tahun-tahun yang sulit, ketika dia harus berjuang melakukan semua jenis pekerjaan untuk membesarkan anak-anaknya, sehingga istrinya yang sakit dapat dirawat. Tetapi dalam kesulitan, rumah ini selalu menjadi tempat untuk kembali, tempat yang damai di tengah badai. Sekarang, dia dapat berbangga karena anak-anaknya telah berhasil, tetapi dia tetap mempertahankan gaya hidupnya yang sederhana. Karena baginya, kebahagiaan tidak terletak pada kekayaan, tetapi pada ketenangan pikiran. Saya tidak membutuhkan rumah besar atau tempat tinggal mewah. Kesederhanaan seperti ini sudah cukup, dia berkata pada dirinya sendiri
kemudian menyesap tehnya, merasakan rasa manis di ujung lidahnya, dan mendengarkan kicau burung di luar seperti musik lembut yang menyambut hari baru. Pagi itu, langit cerah dan matahari bersinar lembut. Pak Min baru saja selesai menyiram sayuran di kebun ketika telepon rumah berdering. Di rumahnya yang sederhana, telepon rumah tua ini adalah satu-satunya alat baginya untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dering telepon bergema, memecah kesunyian pagi. Dia buru-buru menyekat tangannya dengan handuk katun yang tergantung di dekat pintu, berjalan cepat untuk mengangkat telepon. "Halo, Min di sini. Min, sudah lama sekali. Apa kabar?" Dia sedikit terkejut, tidak menyangka akan menerima telepon dari teman sekolah lamanya. Tang adalah teman dekatnya di sekolah menengah, tetapi setelah lulus, mereka berpisah dan jarang bertemu lagi. "Ah, Tang, sudah lama sekali. Saya baik-baik saja, terima kasih. Ada apa kamu meneleponku?" "Kabar baik, teman-teman sekolah menengah kita mengadakan reuni. Kali ini sangat megah, di restoran bintang 5 di pusat kota. Kamu harus pergi, sudah lama kita tidak duduk bersama." Mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dia selalu mencari alasan untuk menolak. Sebagian karena dia tidak ingin meninggalkan kedamaiannya. Di sisi lain, dia tidak ingin memasuki tempat-tempat mewah yang menurutnya tidak cocok untuknya. Dia merasa canggung. "Ya, beberapa kali sebelumnya saya tidak pergi. Jadi kali ini juga tidak perlu." "Tidak bisa, kali ini kamu harus pergi. Semua teman lama ingin bertemu denganmu. Sudah lama tidak melihatmu. Mereka bilang kamu terlalu tertutup, tidak mau bergaul." Dia terdiam sejenak. Dia mengerti maksud Tang, dan sejujurnya, dia juga merindukan teman-teman lamanya. Tetapi, pemikiran tentang pertemuan di restoran mewah membuatnya bimbang. "Tapi, tempat itu terlalu mewah. Saya khawatir saya tidak cocok." Jangan terlalu banyak berpikir. Pergi itu untuk bertemu teman-teman, bukan untuk membandingkan pakaian atau kekayaan. "Dengarkan aku, kamu tidak akan menyesal." Kata-kata Tang seperti dorongan semangat. Dia ingat hari-hari dulu, ketika semua teman masih muda, tidak khawatir, duduk di kelas yang sama, berbagi sepotong roti. Sekarang, mereka sudah tua, masing-masing dengan keadaan yang berbeda. Apakah mereka masih mempertahankan ketulusan yang dulu? Setelah beberapa menit ragu-ragu, dia menghela napas. "Setuju. Baiklah, kali ini aku akan pergi. Tapi aku peringatkan, jangan menggodaku." "Baiklah, baru itu Pak Min. Aku akan mengirimkan alamat dan waktunya. Bersiap-siaplah, kita akan bersenang-senang." Setelah menutup telepon, dia berdiri diam sejenak di depan telepon. Di dalam hatinya ada banyak emosi yang campur aduk. Dia merasa gugup, tetapi juga sedikit khawatir. Lebih dari 50 tahun telah berlalu. Apakah teman-teman lama itu telah berubah? Apakah dia, dengan pakaian lamanya dan gaya hidupnya yang sederhana, akan merasa tersesat di tempat yang mewah itu? Dia melangkah keluar ke beranda, melihat taman yang hijau, dan mendengarkan kicau burung di dahan pohon. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bagaimanapun dia akan pergi, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi hanya untuk bertemu kembali dengan orang-orang yang pernah dekat dengannya. "Mungkin sudah waktunya bagiku untuk melanggar aturan sekali ini," gumamnya, kemudian kembali ke kamarnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk pertemuan yang penuh kejutan di depannya. Sore hari, sinar matahari keemasan yang lembut menyelinap melalui gedung-gedung tinggi kota.
Pak Min berdiri di depan restoran bintang 5 dengan perasaan gugup dan ragu-ragu. Papan nama restoran bersinar terang dengan nama yang mewah. Mobil-mobil mahal berbaris di pintu masuk. Dia merapikan kemeja lamanya. Tangannya yang gemetar dengan lembut mengelus celana panjangnya yang sudah usang, kemudian melangkah masuk. Pintu kaca otomatis terbuka, memperlihatkan interior restoran. Cahaya dari lampu kristal yang berkilauan terpantul di langit-langit yang tinggi. Dinding-dindingnya dihiasi dengan pola-pola yang indah. Setiap meja ditutupi dengan taplak meja putih bersih, peralatan makan berkilauan. Aroma lembut dari makanan kelas atas tercium di udara. Segera setelah Pak Min masuk, suara sepatu dari staf resepsionis bergema. 2 staf wanita muda berseragam rapi berdiri di belakang meja resepsionis secara bersamaan meliriknya. Keheranan terlihat jelas di wajah mereka, tetapi segera berubah menjadi tatapan menyelidik. Kenapa ada orang yang berpakaian seperti ini datang ke sini? Pasti salah tempat, bisik seorang staf mencoba menahan tawanya. Mungkin hanya seseorang yang berkeliaran. Restoran bintang 5 ini bukan tempat untuk orang seperti itu, jawab staf lainnya dengan nada yang penuh sarkasme. Pak Min mendengar bisikan-bisikan itu dengan jelas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum tipis, berjalan mendekati meja resepsionis. Saya ada janji dengan teman di sini, meja atas nama Tang, katanya. Suaranya dalam, tetapi sedikit ragu-ragu. Seorang manajer pria datang dari kejauhan. Dia memandang Pak Min dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapannya jelas tidak simpatik. Setelah mendengar Pak Min menyebutkan nama meja yang dipesan, dia dengan enggan memeriksa buku reservasi. Kemudian mengangguk mengkonfirmasi. Ikuti saya, kata manajer itu dengan suara dingin. Tidak lupa menambahkan tatapan menghina sebelum berbalik dan pergi. Pak Min mengikuti manajer itu melewati deretan meja. Tempat para tamu berpakaian mewah sedang mengobrol dengan gembira. Beberapa orang meliriknya. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu bercampur dengan sedikit penghinaan. Beberapa orang bahkan menundukkan kepala dan berbisik satu sama lain, kemudian tertawa pelan, membuatnya merasa seperti berada di bawah sorotan lampu penilaian. Ketika mereka mendekati meja yang dipesan, manajer itu berhenti, memberi isyarat agar dia duduk. Tetapi alih-alih bersikap sopan, dia meletakkan menu di atas meja dengan suara yang agak keras, kemudian berbalik dan pergi tanpa menyapa lagi. Pak Min menghela napas panjang berusaha tetap tenang. Dia diam-diam duduk di kursi. Matanya masih mengikuti tamu-tamu lain di restoran. Di dalam hatinya, tiba-tiba ada perasaan tersesat. Di sini, semuanya berkilau, mewah, dan sepertinya dia adalah potongan puzzle yang tidak termasuk dalam gambar ini. Tatapan menyelidik dari staf dan tamu seperti pisau tak kasat mata yang mengiris harga dirinya. Tetapi Pak Min tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia duduk tegak, mengangkat gelas air dan menyesapnya sedikit. Dia berpikir dalam hati, dia datang ke sini untuk bertemu dengan teman-teman lamanya, bukan untuk mempedulikan cara mereka memandangnya. Beberapa saat kemudian, teman-teman sekolah lamanya mulai muncul satu persatu, dan sapaan hangat mulai terdengar dari meja pesta. Tetapi Pak Min menyadari, bahkan teman-teman lamanya pun tidak luput dari tatapan menilai ketika mereka melihatnya. Pada saat ini, dia hanya bisa tersenyum canggung, menyembunyikan perasaan yang sebenarnya di dalam hati dan mencoba untuk berbaur dengan suasana pertemuan.
Tetapi dia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari situasi tegang dan penghinaan berikutnya yang menunggunya. Ruang restoran dipenuhi dengan cahaya terang, tawa dan percakapan terdengar di mana-mana. Di sudut meja panjang yang diatur khusus untuk teman-teman sekolah lamanya, para pria dan wanita di usia senja sedang mengobrol dengan riang. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk duduk bersama di meja yang sama, mengenang kembali kisah-kisah sekolah yang penuh kenangan. Ketika Pak Ming mendekati meja, suasana tiba-tiba menjadi hening sejenak. Beberapa orang berhenti berbicara, mata mereka tertuju padanya, melihat pakaiannya yang sederhana dan wajahnya yang lembut. Pak Min tersenyum tipis, mengangguk menyapa semua orang. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertemu dengan kalian. Semua orang telah banyak berubah, katanya. Suaranya dalam dan tulus. Tetapi tanggapan atas kata-katanya bukanlah sambutan yang dia harapkan. Beberapa orang saling memandang dan mulai berbisik. Apakah itu Pak Min? Seorang pria dengan setelan jas mewah berbisik. Cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di dekatnya. Saya pikir dia hidup dengan baik. Ternyata seperti ini. Seorang wanita lain yang mengenakan gaun desainer melirik Pak Min dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian menyeringai. Dia terlihat sangat lusuh. Ku dengar dia dulu harus membesarkan anak-anaknya sampai kelelahan. Mungkin sekarang dia tidak punya apa-apa lagi. Kata-kata itu tidak luput dari telinga Pak Min. Dia mendengar setiap kata dengan jelas, tetapi hanya diam dan tersenyum. Dia menarik kursi dan duduk, mencoba untuk berbaur dengan percakapan semua orang. Kalian teruslah bercerita. Waktu berlalu begitu cepat, melihat ke belakang. Tidak kusangka kita sudah setua ini. Orang lain dalam kelompok itu, Pak Hung, yang dulunya adalah teman dekat Pak Min, memandangnya dengan tatapan setengah simpatik, setengah canggung. Min, aku ingat kamu dulu sangat rajin, selalu memikirkan istri dan anak-anakmu. Tetapi sekarang melihatmu seperti ini, aku merasa kasihan padamu. Kamu tidak seperti yang lain, bukan? Pak Ming tertawa, berusaha menghilangkan suasana canggung. Setiap orang memiliki keadaan yang berbeda. Saya hidup sederhana, tidak ada yang perlu dibandingkan. Tetapi tampaknya ketenangannya hanya membuat bisikan-bisikan itu semakin jahat. Seorang wanita lain yang duduk di ujung meja tertawa terbahak-bahak. Pak Min benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan. Dulu dia sangat pintar di sekolah. Siapa sangka sekarang dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tetapi nada suara dan tatapannya sudah cukup untuk membuat semua orang mengerti maksudnya. Pak Ming tidak bereaksi. Dia hanya menunduk ke gelas air di depannya, berusaha menahan rasa tidak nyamannya. Perasaan tersesat semakin jelas. Teman-teman lama yang dulu berbagi makanan dengannya, kini memandangnya dengan tatapan menghina. Dalam hati, dia berpikir, mungkin dia seharusnya tidak datang ke sini. Tapi, sudahlah. Hal-hal ini tidak akan mengubah apapun dalam hidupku. Percakapan berlanjut, tetapi sebagian besar orang tidak lagi mengarahkan perhatian mereka ke Pak Min. Mereka mulai membicarakan pencapaian mereka sendiri. Siapa yang baru saja membeli rumah? Siapa yang anaknya belajar di luar negeri? Siapa yang baru saja pensiun dengan tabungan yang besar? Kadang-kadang, mata mereka melirik Pak Min, seolah ingin membandingkan. Waktu berlalu begitu cepat, kata seseorang. Tetapi setiap orang harus tahu bagaimana mengurus diri mereka sendiri, atau mereka akan menderita di hari tua, bukan? Pak Ming tetap tersenyum, meskipun senyum itu sekarang sedikit dipaksakan. Dia tidak menyalahkan siapapun, juga tidak menyangkal. Baginya, kata-kata itu hanya sepintas, seperti angin sepoi-sepoi yang melewati bahunya. Tetapi jauh di lubuk hatinya,
Dia tidak dapat menyangkal bahwa pertemuan ini tidak seperti yang dia harapkan. Di tengah tawa dan percakapan yang bising, Pak Ming duduk di sana dengan tenang, seperti potongan memori usang di antara orang-orang yang telah banyak berubah. Suasana di meja pesta tampak mulai canggung ketika pelayan membawa makanan. Sebuah nampan makanan yang penuh dibawa, tetapi cara pelayan meletakkan hidangan di atas meja menarik perhatian Pak Min. Piring porselen yang berat diletakkan di atas meja dengan ceroboh, mengeluarkan suara dentang keras yang membuat beberapa orang tersentak. Tatapan pelayan, seorang pemuda, dengan cepat melirik Pak Min lalu berbalik lagi, penuh penghinaan. Orang ini meletakkan makanan di depan tamu lain dengan sikap yang sopan, bahkan sedikit membungkuk. Tetapi ketika tiba giliran Pak Min, gerakannya menjadi asal-asalan dan kurang hati-hati, seolah-olah dia tidak pantas dilayani seperti yang lain. Pak Ming tetap tenang, tersenyum lembut lalu mengangkat tangannya untuk memanggil. "Maaf, bisakah saya minta tisu?" Pelayan itu berhenti, menoleh untuk melihat Pak Min. Ekspresinya tampak tidak senang. "Tuan, restoran kami melayani tamu kelas atas. Jika Anda ingin layanan tambahan, Anda mungkin harus membayar biaya tambahan." Suaranya tidak keras tetapi cukup untuk didengar oleh teman-teman di mejanya. Semua mata segera tertuju pada Pak Min. Beberapa orang tertawa mengejek, sementara yang lain berpura-pura tidak peduli, tetapi mata mereka masih berkilat dengan rasa ingin tahu, menunggu untuk melihat bagaimana Pak Min akan bereaksi. Pak Ming sedikit terkejut, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia dengan lembut berkata, "Terima kasih, saya hanya meminta tisu, tidak perlu layanan tambahan." Tetapi dia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari situasi tegang dan penghinaan berikutnya yang menunggunya. Ruang restoran dipenuhi dengan cahaya terang, tawa dan percakapan terdengar di mana-mana. Di sudut meja panjang yang diatur khusus untuk teman-teman sekolah lamanya, para pria dan wanita di usia senja sedang mengobrol dengan riang. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk duduk bersama di meja yang sama, mengenang kembali kisah-kisah sekolah yang penuh kenangan. Ketika Pak Ming mendekati meja, suasana tiba-tiba menjadi hening sejenak. Beberapa orang berhenti berbicara, mata mereka tertuju padanya, melihat pakaiannya yang sederhana dan wajahnya yang lembut. Pak Ming tersenyum tipis, mengangguk menyapa semua orang. "Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertemu dengan kalian. Semua orang telah banyak berubah," katanya, suaranya dalam dan tulus. Tetapi tanggapan atas kata-katanya bukanlah sambutan yang dia harapkan. Beberapa orang saling memandang dan mulai berbisik, "Apakah itu Pak Min?" Seorang pria dengan setelan jas mewah berbisik, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di dekatnya. "Saya pikir dia hidup dengan baik, ternyata seperti ini." Seorang wanita lain yang mengenakan gaun desainer melirik Pak Min dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian menyeringai. "Dia terlihat sangat lusuh. Kudengar dia dulu harus membesarkan anak-anaknya sampai kelelahan. Mungkin sekarang dia tidak punya apa-apa lagi." Kata-kata itu tidak luput dari telinga Pak Min. Dia mendengar setiap kata dengan jelas, tetapi hanya diam dan tersenyum. Dia menarik kursi dan duduk, mencoba untuk berbaur dengan percakapan semua orang. "Kalian teruslah bercerita. Waktu berlalu begitu cepat, melihat ke belakang. Tidak kusangka kita sudah setua ini." Orang lain dalam kelompok itu, Pak Hung, yang dulunya adalah teman dekat Pak Min, memandangnya dengan tatapan setengah simpatik, setengah canggung. "Min, aku ingat kamu dulu sangat rajin, selalu memikirkan istri dan anak-anakmu. Tetapi sekarang melihatmu seperti ini, aku merasa kasihan padamu. Kamu tidak seperti yang lain, bukan?" Pak Ming tertawa, berusaha menghilangkan suasana canggung. "Setiap orang memiliki keadaan yang berbeda. Saya hidup sederhana, tidak ada yang perlu dibandingkan.
tetapi tampaknya ketenangannya hanya membuat bisikan-bisikan itu semakin jahat. Seorang wanita lain yang duduk di ujung meja tertawa terbahak-bahak. Pak Ming benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan. Dulu dia sangat pintar di sekolah. Siapa sangka sekarang dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi nada suara dan tatapannya sudah cukup untuk membuat semua orang mengerti maksudnya. Pak Ming tidak bereaksi. Dia hanya menunduk ke gelas air di depannya, berusaha menahan rasa tidak nyamannya. Perasaan tersesat semakin jelas. Teman-teman lama yang dulu berbagi makanan dengannya, kini memandangnya dengan tatapan menghina. Dalam hati, dia berpikir, mungkin dia seharusnya tidak datang ke sini. Tapi, sudahlah. Hal-hal ini tidak akan mengubah apapun dalam hidupku. Percakapan berlanjut, tetapi sebagian besar orang tidak lagi mengarahkan perhatian mereka ke Pak Min. Mereka mulai membicarakan pencapaian mereka sendiri. Siapa yang baru saja membeli rumah, siapa yang anaknya belajar di luar negeri, siapa yang baru saja pensiun dengan tabungan yang besar. Kadang-kadang, mata mereka melirik Pak Min, seolah ingin membandingkan. Waktu berlalu begitu cepat, kata seseorang, tetapi setiap orang harus tahu bagaimana mengurus diri mereka sendiri, atau mereka akan menderita di hari tua, bukan? Pak Ming tetap tersenyum, meskipun senyum itu sekarang sedikit dipaksakan. Dia tidak menyalahkan siapapun, juga tidak menyangkal. Baginya, kata-kata itu hanya sepintas, seperti angin sepoi-sepoi yang melewati bahunya. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak dapat menyangkal bahwa pertemuan ini tidak seperti yang dia harapkan. Di tengah tawa dan percakapan yang bising, Pak Min duduk di sana dengan tenang, seperti potongan memori usang di antara orang-orang yang telah banyak berubah. Suasana di meja pesta tampak mulai canggung ketika pelayan membawa makanan. Sebuah nampan makanan yang penuh di bawah, tetapi cara pelayan meletakkan hidangan di atas meja menarik perhatian Pak Min. Piring porselen yang berat diletakkan di atas meja dengan ceroboh, mengeluarkan suara dentang keras yang membuat beberapa orang tersentak. Tatapan pelayan, seorang pemuda, dengan cepat melirik Pak Ming lalu berbalik lagi, penuh penghinaan. Orang ini meletakkan makanan di depan tamu lain dengan sikap yang sopan, bahkan sedikit membungkuk. Tetapi ketika tiba giliran Pak Min, gerakannya menjadi asal-asalan dan kurang hati-hati, seolah-olah dia tidak pantas dilayani seperti yang lain. Pak Ming tetap tenang, tersenyum lembut, lalu mengangkat tangannya untuk memanggil. "Maaf, bisakah saya minta tisu?" Pelayan itu berhenti, menoleh untuk melihat Pak Min. Ekspresinya tampak tidak senang. "Tuan, restoran kami melayani tamu kelas atas. Jika Anda ingin layanan tambahan, Anda mungkin harus membayar biaya tambahan." Suaranya tidak keras tetapi cukup untuk didengar oleh teman-teman di mejanya. Semua mata segera tertuju pada Pak Min. Beberapa orang tertawa mengejek, sementara yang lain berpura-pura tidak peduli. Tetapi mata mereka masih berkilat dengan rasa ingin tahu, menunggu untuk melihat bagaimana Pak Min akan bereaksi. Pak Ming sedikit terkejut, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia dengan lembut berkata, "Terima kasih, saya hanya meminta tisu, tidak perlu layanan tambahan." Beberapa orang masih mempertahankan ketidakpercayaan mereka. Seseorang sedikit mencondongkan tubuh ke arah Pak Min, berbicara dengan pelan. "Min, kenapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu mengenal orang-orang seperti ini? Atau apakah ini hanya kebetulan mereka salah mengenalimu?" Pak Ming tersenyum tipis, masih mempertahankan sikap tenangnya. "Kalian boleh berpikir apapun. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun." Para pengusaha terus berbicara dengan Pak Min,
Setiap kata menunjukkan rasa hormat dan terima kasih. Pemandangan itu membuat tidak hanya teman-teman lamanya, tetapi juga tamu-tamu di sekitarnya harus mengubah pandangan mereka. Pria dengan pakaian sederhana yang dulu diremehkan, sekarang dihormati oleh orang-orang yang paling berkuasa sebagai guru, ayah spiritual. Suasana di meja pesta berangsur-angsur menjadi sunyi. Tetapi keheningan itu bukan lagi ejekan, melainkan keheranan dan rasa malu. Semua mata tertuju pada Pak Min yang duduk di sana dengan tenang dan damai. Seolah-olah dia sudah terbiasa untuk tidak membiarkan hal-hal kecil mempengaruhinya. Setelah pertemuan yang tidak terduga dengan para pengusaha muda, semua orang mulai memandang Pak Min dengan tatapan yang berbeda. Ketidakpercayaan masih terlihat jelas di wajah teman-teman lamanya, tetapi tidak ada yang berbicara lagi, seolah-olah mereka sedang menunggu penjelasan. Tepat pada saat itu, pintu besar restoran terbuka lagi. Sekelompok orang berpakaian rapi masuk, semuanya memancarkan aura kekuasaan. Memimpin kelompok itu adalah seorang pria muda, tinggi, dengan rambut yang disisir rapi dan setelan jas yang sempurna. Setiap langkahnya menunjukkan kepercayaan diri dan kekuasaan, membuat semua mata di restoran segera tertuju padanya. Pria itu adalah Dui, nama yang tidak asing lagi di dunia media dan bisnis. Dia adalah presiden sebuah perusahaan multinasional yang terkenal di seluruh dunia karena kesepakatan bernilai miliaran dolar. Tetapi saat ini, Dui tidak peduli dengan perhatian orang-orang di sekitarnya. Ketika matanya tertuju pada sudut meja pesta, tempat Pak Min duduk, seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti. Ayah. Apa yang ayah lakukan di sini? Kata-kata Dui bergema dengan jelas, memotong semua suara di ruangan itu. Seluruh meja pesta dan tamu-tamu di sekitarnya langsung terdiam. Beberapa orang ternganga, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Teman-teman lama Pak Min, tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Mata mereka yang penuh keheranan beralih dari Dui ke Pak Min. Pak Ming tersenyum tipis, dengan tenang menjawab, "Ayah ada janji bertemu dengan beberapa teman lama, tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Dui berjalan cepat ke sisi Pak Min. Matanya dipenuhi dengan perhatian. "Ayah tidak memberitahu aku sebelumnya. Jika aku tahu, aku akan mengatur tempat yang lebih nyaman untuk ayah." Kata-kata itu seperti gelombang besar yang menyapu bersih semua penghinaan yang tersisa di meja pesta. Sekarang, semua orang memandang Pak Min dengan tatapan yang sama sekali berbeda, baik takjub maupun malu. Dui berbalik ke arah manajer restoran. Tatapannya yang tajam membuat pria itu segera menundukkan kepalanya. "Restoran ini milikku. Mengapa kalian menghina tamuku? Dan terlebih lagi ayahku." Seluruh restoran seperti membeku. Wajah manajer itu memucat, keringat mengucur di dahinya. Dia membungkuk, suaranya tergagap. Saya tidak tahu. Mohon maafkan saya. Saya tidak tahu ini ayah Anda." Pelayan muda yang telah bersikap kasar kepada Pak Ming sebelumnya, sekarang berdiri di sudut. Wajahnya pucat pasi. Saya benar-benar tidak sengaja. Itu adalah kesalahan. Mohon maafkan saya." Dui mengerutkan kening. Suaranya dingin tetapi jelas. "Kesalahan. Restoran bintang 5 tidak membutuhkan orang-orang yang tidak tahu bagaimana menghormati pelanggan. Saya tidak ingin melihat kedua orang ini di sini lagi. Pergi dan bereskan barang-barang kalian segera." Baik manajer maupun pelayan itu ketakutan.
Mereka berlutut mencoba memohon, "Tolong beri kami kesempatan, kami akan berubah, kami akan melakukan yang lebih baik, kami benar-benar minta maaf." Tetapi tatapan Dwi tidak goyah. Dia berbalik, tidak ingin membuang waktu lagi dengan mereka. Dwi berbalik ke arah meja pesta, membungkuk di depan Pak Min dengan hormat. "Ayah, aku minta maaf atas kecerobohan staf. Mereka telah membuat ayah tidak nyaman." Pak Min tersenyum, suaranya tenang. "Tidak apa-apa, nak. Hal-hal kecil seperti ini tidak aku pedulikan." Teman-teman lama Pak Min sekarang tidak berani menatapnya lagi. Beberapa orang saling melirik, wajah mereka menunjukkan penyesalan. Mereka tidak menyangka bahwa pria sederhana yang telah mereka ejek adalah ayah dari seorang miliarder terkenal. Suasana di meja pesta menjadi sangat sunyi sehingga hanya suara bisikan dari meja lain di restoran yang terdengar. Pak Hung, yang dulunya adalah teman terdekat Pak Min, adalah orang pertama yang berbicara. Suaranya bergetar, bercampur dengan sedikit penyesalan. "Min, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak mengerti. Aku salah menilaimu. Aku tidak tahu betapa sulitnya kamu untuk mencapai apa yang kamu miliki hari ini. Sejujurnya, aku sangat mengagumimu." Yang lain juga menundukkan kepala mereka. Seorang wanita yang telah mengejeknya paling banyak juga bergumam, "Ming, jangan marah padaku. Aku benar-benar merasa malu dengan kata-kataku sebelumnya." Pak Min tetap tenang. Dia memandang teman-teman lamanya. Matanya tidak menunjukkan kemarahan atau kebencian. Sebaliknya, itu adalah tatapan seseorang yang telah melewati cukup banyak badai, memahami bahwa setiap orang terkadang melakukan kesalahan. Dia tersenyum tipis, suaranya lembut. "Itu adalah masa lalu. Yang penting adalah kalian semua sehat dan bahagia. Aku tidak menyalahkan apapun. Bertemu kembali dengan kalian setelah sekian lama adalah sesuatu yang sangat aku hargai." Kata-kata itu seperti aliran air dingin yang menenangkan suasana tegang. Satu persatu, teman-teman sekolah lamanya menundukkan kepala mereka lebih rendah lagi, seolah-olah untuk menunjukkan rasa hormat dan terima kasih mereka. Pak Hung menghela napas, matanya dipenuhi kesedihan. "Ming, kamu selalu menjadi orang yang baik. Kami salah menilai kamu dari penampilan luarmu tanpa melihat apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu capai. Sejujurnya, aku sangat mengagumimu." Dwi berdiri di samping, diam-diam mengaku. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena kata-kata penyesalan itu sudah cukup bagi Pak Min untuk menerima pengakuan yang layak dia dapatkan. Tetapi di dalam hatinya, dia merasa lebih bangga dari sebelumnya pada ayahnya. Pria yang sederhana tetapi kuat, teladan yang bersinar tentang kebaikan dan pengorbanan. Percakapan berangsur-angsur menjadi lebih lembut. Pertanyaan-pertanyaan yang tulus, kata-kata yang tulus mulai diucapkan. Tidak ada lagi tatapan menyelidik, tidak ada lagi tawa mengejek, hanya ada keakraban seperti ketika mereka masih muda. Beberapa saat kemudian, Dwi berbalik ke arah ayahnya dengan lembut berkata, "Ayah, biar aku antar ayah pulang. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu berbicara dengan ayah." Pak Min mengangguk, matanya bersinar dengan kebanggaan pada putranya yang sukses, tetapi tidak melupakan asal-usulnya. Sebelum pergi, dia berbalik untuk melihat teman-teman lamanya, mengangguk dengan sopan. "Terima kasih semuanya. Semoga lain kali kita bertemu, kita akan memiliki kenangan yang lebih indah." Teman-temannya berdiri,
menyapa Pak Min dengan tatapan penuh hormat. Ketika siluet Pak Min dan Dwi meninggalkan restoran, semua orang masih duduk termenung. Mereka tidak hanya melihat citra seorang ayah yang hebat dalam diri Pak Min, tetapi juga menerima pelajaran yang mendalam tentang bagaimana melihat dan menilai orang. Pesta itu berakhir, tetapi apa yang terjadi hari itu pasti akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sebuah pertemuan yang membawa pelajaran berharga tentang rasa hormat dan nilai sejati seseorang. Hidup selalu mengajarkan kita pelajaran yang berharga, dan kisah Pak Ming dalam video ini adalah kesaksian yang hidup. Nilai sejati seseorang tidak terletak pada penampilan luar atau kekayaan yang mereka miliki, tetapi pada cara mereka hidup, berkontribusi, dan mencintai. Pak Ming dengan kesederhanaan dan hatinya yang penuh kasih, telah menunjukkan kepada kita bahwa pengorbanan dan kebaikan selalu membawa hal-hal baik. Meskipun terkadang kita harus melewati kesalahpahaman dan penilaian yang salah dari orang lain. Jika Anda merasakan emosi dan makna dari kisah ini, bergabunglah dengan kami di saluran Moon Sangmi. Kami tidak hanya menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, membantu Anda melihat kehidupan dari sudut pandang yang positif dan penuh harapan. Tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermakna berikutnya. Bersama-sama, kita akan membangun komunitas yang menyebarkan cahaya cinta dan kebaikan. Moon Sangmi, tempat inspirasi dimulai, memimpin dengan cinta.